A. Salam. Tempat tanggal lahir yaitu di Tering, Kutai Barat, 9 Juni tahun 1965. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Memulai pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Negeri 02 Tenggarong dan Sekolah Dasar Negeri 37 di Samarinda. Sekolah menengah pertama Perlaungan di Surabaya. Ia juga menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Salafiyah. Sekolah menengah atas 1 Samarinda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mula Warman, Samarinda. Ia juga mengikuti pendidikan singkat di Padepokan Bagong Kusudiarjo, Yogyakarta untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang seni dan budaya. Pendidikan pasca sarjana di Universitas 17 Agustus, Surabaya, pada program studi psikologi. Pak Herman sejak dari kecil memang sudah suka membaca. Hal itu yang mendasari ia sebagai sastrawan. Sebelum menulis novel dan cerpen pada tahun 1987, ia menerima kontrak untuk menulis naskah drama yang berjudul Babat Kutai Kartanegara sebanyak 87 episode dari bagian proyek penyuluhan Dinas Pekerjaan Umum. Setelah kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, kegiatan menulisnya berkelanjutan. Ia menulis naskah drama, naskah panggung, dan skenario untuk acara TV, antara lain serial Warisan Perang sebanyak 60 episode dan naskah Gunung Kombeng sebanyak 60 episode. Naskah-naskah tersebut disiarkan oleh RRI Samarinda, Radio Don Bosco Samarinda, dan TVRI Balikpapan. Kesemuanya, menurut Herman, adalah untuk memenuhi tugas proyek yang mendatangkan penghasilan untuknya. Pengalaman hidup yang berpindah-pindah memperkaya wawasannya terhadap kebudayaan dan sejarah Kalimantan Timur. Pada saat masih kecil, ia hidup di kalangan masyarakat Dayak. Menginjak usia sekolah, ia hidup di kalangan masyarakat Kutai di Tenggarong. Di Samarinda, ia hidup di lingkungan masyarakat Banjar. Pengalaman tersebut memberinya inspirasi untuk menulis berbagai hal tentang Kalimantan Timur, termasuk sejarah dan kebudayaannya. Dalam proses penulisannya, Pak Herman mendalami karya Ahmad Tohari dan A.A. Nafis. Dalam penulisan novelnya, Pak Herman mendalami karya Ahmad Tohari dan meniru gaya kepenulisannya. Ia mengatakan bahwa dalam berkarya, kita hanya fokus untuk membuatnya dan membuatnya di laman yang biasa menerbitkan. Setelah itu, kita tidak perlu memikirkan mau diterima atau tidak. Karena yang kita lakukan adalah membuat karya di luar tidak usah dipikirkan. Memiliki ciri khas yang sangat kuat dalam karya-karyanya, terutama dalam hal pengaruh budaya dan sejarah Kalimantan Timur. Banyak karya beliau yang terinspirasi oleh kebudayaan dan sejarah daerah tersebut, yang ia kenal melalui pengalaman hidup di berbagai komunitas, seperti masyarakat Dayak, Kutai, dan Banjar. Keberagaman ini memberikan warna khas dalam kepenulisannya, menciptakan karya yang kaya dengan nuansa lokal dan nilai-nilai budaya. Selain itu, beliau juga memiliki kebiasaan mendalami gaya penulisan sastrawan lain, seperti Ahmad Tohari yang mempengaruhi cara beliau menyusun cerita dan karakter. Meskipun terinspirasi dari sastrawan lain, tetap mencerminkan identitas sastra Herman yang unik, dengan memadukan budaya lokal dengan elemen-elemen universal. Herman juga tertarik pada tema-tema sejarah, terutama yang berkaitan dengan perjuangan dan kepahlawanan. Baik, selanjutnya kita masuk dengan nama lengkap Intan Nabila Khairunisa, lahir pada tanggal 25 Februari 2004. Kak Intan juga sedang bekerja sebagai admin sekaligus manajer di sebuah perusahaan kecil bernama Matan Galeri yang ada di kota Samarinda. Riwayat pendidikan dari Kak Intan yaitu sekolah di SMP Negeri 3 Tanjung Redep Berau, di SMA Negeri 4 Sambaliung Berau, dan sekarang Kak Intan berkuliah di Universitas Mula Warman, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Indonesia. Pertama kali mulai menulis pada saat duduk di bangku SMA kelas 1, yang sebelumnya sudah memiliki minat baca sejak SMP. Berangkat dari minatnya dalam membaca, Kak Intan merasa bahwa ia bisa membuat karyanya sendiri dan mulai menuliskan karyanya pada platform online seperti Wattpad. Setelah itu, Kak Intan mulai memberanikan diri untuk mengirimkan cerita ke beberapa penerbit dan sempat banyak mendapat penolakan juga. Tapi itu tidak dapat menjatuhkan semangatnya untuk menulis. Sampai akhirnya ada satu penerbit yang memiliki relasi yang bagus dengan Kak Intan, hingga akhirnya penerbit ini ingin membantu untuk menerbitkan karya pertamanya. Dan Kak Intan juga sempat bekerja dalam bidang penerbitan sebagai freelance. Dan pada tahun 2024 ini, karyanya yang kedua berhasil diterbitkan oleh sebuah penerbit yang namanya lumayan besar di Indonesia.
Dalam proses kreatifnya juga, Kak Intan mengalami beberapa masalah seperti write blocks, tidak semangat untuk menulis karena bertabrakan dengan pekerjaan lain, dan juga sekarang tidak terlalu aktif untuk menulis karena ingin fokus untuk perkuliahan dan pekerjaan. Jadi tantangan yang dihadapi oleh Kak Intan sebagai seorang penulis sekarang adalah bagaimana caranya untuk mengembalikan konsisten dalam menulis. Ciri khas dari karya Kak Intan sendiri adalah tentang fiksi remaja yang jalan ceritanya ringan dan tidak terlalu bold dan semua kalangan bisa membacanya. Kak Intan juga mengatakan salah satu sastrawan Indonesia yang ia sukai dan jadikan acuan untuk menulis karya adalah Pramudia Anantatur. Pertama yang ia baca adalah Bumi Manusia, karena menurutnya dalam karya Pramudia kita bisa mengetahui sejarah-sejarah Indonesia yang mungkin tidak pernah dijelaskan dalam buku sejarah. Selain itu, Kak Intan juga menjadikan beberapa sastrawan populer sebagai inspirator, seperti Putri Lagi-Lagi dan Nuluk HF. Nama lengkap Kak Rara adalah Rabiatul Adawiyah, tetapi banyak yang memanggil Kak Rara dengan nama Rara, Rabia, atau Rabiatul. Kak Rara berasal dari Nusa Tenggara Barat atau NTB. Kak Rara lahir pada tanggal 14 Januari 2004, meskipun di akta tercatat sebagai tahun 2003. Kak Rara menempuh pendidikan sejak TK hingga SMA di Bima, Nusa Tenggara Barat, SDN Impres Bajasarae, MTS Negeri 2 Bima, MAN 2 Bima. Minat Kak Rara pada sastra bermulai dari hobi membaca sejak kecil. Saat kelas 6 SD, Kak Rara sering dipinjamkan buku-buku bacaan oleh kakak-kakak Rara. Dan buku pertama yang Kakak Rara baca adalah Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi. Setelah itu, Kak Rara melanjutkan membaca karya Abidah El-Khaliki, Terelie, Pramudia Anantatur, dan lainnya. Kegemaran membaca ini memupuk kecintaan Kak Rara pada dunia menulis. Awalnya, Kak Rara hanya menulis di buku sebagai hobi. Namun, Kak Rara mulai serius menciptakan karya ketika di SMA. Salah satu momen berkesan adalah ketika guru bahasa Indonesia memberikan tugas menulis cerpen tentang pengalaman. Cerpen itu Kak Rara bacakan di depan kelas dan ternyata mendapatkan apresiasi dari teman-temannya. Saat ada lomba kelas meeting, Kak Rara berhasil meraih juara 1. Sejak saat itu, Kak Rara mulai mengikuti lomba-lomba menulis secara daring. Ada yang menang, ada juga yang tidak. Tetapi pengalaman tersebut membuat Kak Rara semakin rajin menulis. Ketika mulai aktif di Facebook, Kak Rara menemukan banyak penerbit yang mengadakan event mencari naskah. Kak Rara mencoba mengikuti beberapa event dan berhasil menerbitkan karya di beberapa antologi. Kak Rara lebih banyak menulis cerpen dengan tema kritik sosial, terutama seputar peran keluarga, anak dan orang tua, serta pandangan mengenai kondisi sosial dan kebijakan pemerintah. Misalnya, Kak Rara pernah menulis cerpen untuk komunitas LMCKT yang mengkritisi keputusan pemerintah di Indonesia. Kak Rara sering menggunakan sudut pandang orang pertama atau aku untuk cerita yang emosional agar pembaca dapat merasakan perasaan tokoh lebih mendalam. Namun, untuk cerita dengan banyak tokoh, Kak Rara menggunakan sudut pandang orang ketiga atau dia. Cerita yang Kak Rara tulis biasanya diambil dari pengalaman orang lain atau isu yang sedang hangat diperbincangkan.